Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top Issue. Mbak Dina berbicara soal gencatan senjata dan juga upaya yang dilakukan untuk menuju damai di Gaza itu membawa kita pada harapan yang besar ya Mbak Dina. Tetapi realitas keras, sulit sejauh ini berbagai upaya perdamaian selalu gagal di tengah konflik kepentingan dan ketidakpercayaan. Apakah betul-betul ini akan mencapai gencatan senjata yang berujung pada perdamaian yang abadi Mbak Dina di Tanah Gaza? Kalau kita bicaranya gencatan senjata, saya pikir selama ini juga sudah terjadi. Serangan Israel ke Gaza kan tidak terbatas yang sekarang saja, yang 2023 sampai sekarang ini. Tapi sebelumnya kan berkali-kali ya, Israel itu menyerang Gaza dan selalu akhirnya ada gencatan senjata. Tapi kemudian diserang lagi, Israel kembali menyerang Gaza. Itu pun hanya singkat saja ya, 40-50 hari. Iya, betul. Sehingga kalau memang kita ingin mencapai perdamaian gitu ya, perdamaian itu hanya bisa terwujud, perdamaian yang abadi itu hanya terwujud kalau ada keadilan. Sebelum ada keadilan, yang terjadi hanya mungkin berhentinya kekerasan gitu ya, atau berhentinya serangan-serangan. Tapi kalau kita ingin perdamaian betul-betul tidak ada lagi saling serang, rakyat Palestina juga bisa hidup dengan layak, mendapatkan hak mereka sebagai manusia, itu butuh keadilan. Nah, keadilan itu ditegakkan dengan melihat parameternya siapa yang salah dan siapa yang benar di sini. Itu nggak bisa dihindari. Nah, Trump di sini itu atau Barat ya, ketika ingin berusaha menyelesaikan masalah di Palestina itu selalu tidak mau firm mengatakan bahwa Israel yang salah. Nah, sekarang setelah ada vonis Mahkamah Internasional, vonis ICJ Juli 2024, sudah firm sekarang yang salah adalah Israel. Nah, kalau memang Amerika atau siapa saja, bahkan kita Indonesia betul-betul menginginkan perdamaian di Palestina, betul-betul ingin membantu rakyat Palestina, ya tegakkan keadilan ini. Apa itu ya? Memang Israel harus dipaksa untuk keluar dari Gaza dan keluar dari tepi barat. Nah, sekarang cara memaksanya gimana? Kalau menurut saya kata-kata itu sudah cukup. Diplomatik, forum-forum berbagai organisasi internasional itu sudah bersuara tuh udah 2 tahun kan tidak didengar ya sama Israel. Pemerintah Amerika padahal pemerintah Amerika itu justru pemberi dana terbesar untuk Israel, pemberi senjata terbesar untuk Israel, itu pun nggak didengar. Iya, 80%. Itu pun nggak didengar oleh Israel. Jadi memang kalau menurut saya baik seperti kata Mas Hussein tadi, rakyat sipil harus bergerak juga. Saya pikir kalau ada pihak-pihak yang memang mau membantu perjuangan bangsa Palestina yang angkat senjata, itu juga perlu kita dukung juga. Karena yang banyak mungkin yang belum tahu bahwa resolusi PBB nomor 37/43 itu mengatakan bahwa tahun 1982 mengatakan bahwa bangsa yang terjajah itu berhak untuk melawan dengan cara apapun, termasuk dengan perjuangan bersenjata. Artinya kalau orang Gaza memilih untuk berjuang dengan senjata dan orang tepi barat juga demikian, berarti seluruh negara itu juga berhak membantu. Kalau memang serius ya, membantu. Lalu apakah kita ikut perang? Enggak harus seperti itu juga. Kita bisa membantu mempercepat melemahnya rezim Zionis Israel gitu loh. Karena yang namanya perang butuh uang. Kalau rezim Zionis Israel kekurangan uang untuk membiayai peperangannya, tentu nggak bisa lagi berperang kan gitu ya. Kita bisa membantu dari cara itu. Ada negara-negara yang dia punya kemampuan mungkin membantu. Soal negara-negara yang berpotensi bisa membantu, bagaimana posisinya? Misalnya Iran, Qatar, Turki atau Mesir? Ya itu tadi. Bantuan itu akhirnya kan bergantung negara masing-masing ya. Kalau Iran dia punya kemampuan dan kemauan untuk membantu logistik senjata misalnya untuk para pejuang Palestina, tapi akhirnya dampaknya malah dimusuhi gitu ya oleh oleh Amerika Serikat. Tapi bisa juga negara-negara lain kalau memang betul-betul mau membantu, tidak harus ikut berperang ya, tapi bisa melakukan misalnya nih, berhenti bekerja sama dengan Israel. Berhenti melakukan hubungan ekonomi dengan Israel. Itu bisa dilakukan. Berhenti membuka pelabuhannya untuk minyak yang akan dibawa ke Israel. Itu bisa dilakukan. Suplai minyak untuk Israel itu justru datang dari sebuah negara muslim sebenarnya. Dan melewati pelabuhan negara muslim. Nah kan jadi pertanyaan ya, loh betul nggak ingin membantu Palestina? Padahal nggak perlu ikut perang, itu ditutup, itu bisa dengan cepat bisa selesai perangnya gitu loh maksud saya. Jadi
kita bicara soal perdamaian, kita bicara soal kita mendukung kemerdekaan Palestina, itu perlu diwujudkan gitu ya, dengan power yang kita punya masing-masing gitu. Negara pasti punya power lebih besar dari civil society, tapi civil society juga punya power dengan suaranya masing-masing, dengan berteriak, bersuara, menulis untuk mendorong pemerintah di negara mereka masing-masing untuk mengambil langkah yang lebih berdampak kepada Israel. Ya, Mas Hussein, dengan kondisi Israel pasca perang dengan Iran dan juga gencatan senjata yang terjadi dalam kurun waktu setelah 12 hari ya, sepertinya menunjukkan bahwa Israel tidak benar-benar kuat. Nah, jika negara-negara lain membantu, khususnya negara-negara Arab bersatu, apakah kemerdekaan Palestina bisa tercapai, Mas Hussein? Ya, sebetulnya persatuan negara Arab untuk Palestina itu sudah pernah terjadi beberapa kali ya. 1948 pernah ada perang Arab Israel. 1967 ada perang Arab Israel juga, perang 6 hari. 1973 Yom Kippur dan sebagainya. Namun selalu berakhir dengan kekalahan negara-negara Arab. Kenapa? Karena sebetulnya yang mereka lawan bukan sebuah negara. Jadi di sini harus diluruskan dulu. Kalau kita masih menganggap Israel satu negara sendiri yang berdiri secara natural, maka kita selamanya nggak akan bisa mencapai solusi dan output. Nah, kalau saya boleh menggunakan diksi atau definisi dari Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi, ini adalah profesor di bidang hubungan internasional di Universitas Essex. Dia bilang gini, Israel is not a state. Israel is strategic Western colonial project. Israel ini bukan sebuah negara. Israel ini adalah proyek kolonial Barat bersama. Maksudnya apa? Israel ini kan tumbuh bukan tidak natural ya. Kalau Indonesia ini negara yang natural. Ada teritorialnya, ada bangsanya. Di satu momen deklarasi, gitu kan? Israel enggak. Mereka ditanam dari luar, dibawa dari luar, ditanam. Oleh siapa? Oleh negara-negara Barat. Siapa negara Barat itu? Inggris, Amerika, Prancis, Jerman, Kanada, Australia, Spanyol. Makanya uniknya para petinggi negara-negara Barat ini nggak pernah menutup-nutupi ini loh. Contoh, tahun 2018 ya, atau tahun 1987 dua kali diulangi oleh Joe Biden misalnya, ketika mengatakan bahwa if there was an Israel, Amerika would have to invent one. Kalau nggak ada Israel, Amerika harus buat satu lagi. Seperti itu. Karena itulah yang menjaga kepentingan Barat di situ. Atau pernyataannya Jose Maria Aznar, Perdana Menteri Israel, Perdana Menteri Spanyol tahun 2010, dia ngomong dalam satu forum, dia bilang, we have to support Israel, because if Israel goes down, we all go down. Kita harus dukung Israel. Karena kalau Israel ini collapse, kalau Israel runtuh, maka peradaban Barat runtuh. Maka dari itu, ketika kita melihat Israel, itu tidak boleh kita pisahkan dengan Barat gitu loh. Kalau bahasanya Avi Shlaim ini sejarawan Yahudi mengatakan ini frontier state. Ini adalah negara yang ditanam oleh Barat di garis perbatasan hegemoni mereka. Jadi ketika kita bicara ingin menyerang Israel, jangan lupa siapa di balik Israel. Jadi Israel itu hanya puncak dari gunung es gitu loh. Ya, maka dari itu bagaimana sebetulnya solusi akhir ujung dari perjuangan ini? Pertama, kita harus mengedukasi. Itu paling penting sekali. Kita mengedukasi masyarakat dunia bahwa yang kita lawan ini bukan peradaban, bukan masalah peradaban atau masalah bangsanya atau agamanya. Kita memerangi kejahatannya. Ya, kita memerangi kolonialismenya. Makanya sebetulnya ketika kita mengadakan forum seperti ini, mengadakan aksi-aksi atau diskusi masalah Palestina, kita sedang mewujudkan impian para pendiri bangsa kita. Ketika menuliskan dalam alinea pertamanya bahwa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. Maka ini semua ya impian mereka itu kita wujudkan dengan mengedukasi seperti ini. Baik. Seperti maka dari itu penting sekali langkah awal kita adalah mengedukasi masyarakat bahwa ini murni penjajahan dan ini tidak sendirian tapi ada kolonial Barat. Maka mulai dari sekarang kalau kita mau menghentikan penjajahan ini, kita tidak hanya mohon maaf ya, mengembargo Israelnya, tapi embargo juga Amerikanya. Embargo juga Barat itu boikot juga produk-produk Barat itu, karena mereka lah para sejatinya yang mensuplai semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Israel selama ini. Apalagi yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan PBB yang nampaknya masih bungkam saat ini ya. Nanti kita akan bahas usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.